Hari ini adalah kauniyah seri kelima. Saya akan menyampaikan pergerakan sinar matahari di muka bumi yang nanti hubungannya dengan kalender Masehi, yang nanti hubungannya dengan ru'yat kiblat. Nanti mungkin di seri yang lain saya akan menyampaikan pergerakan bulan sehingga kita mengenal namanya kalender Hijriah yang berhubungan dengan nanti awal bulan dari setiap bulan Hijriah dan penentuan-penentuan Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Mungkin akan saya sampaikan bertepatan dengan mendekati bulan Ramadan atau sesudah masuk bulan Ramadan. Pergerakan sinar matahari di muka bumi ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Pertama pergerakan buminya sendiri, kemudian nanti ada tema equinox, dan kemudian tema globe, dan tema ru'yat kiblat. Pergerakan bumi di dalam surat Al-An'am ayat ke-96, Falikul isbahi, dia yang menyingsingkan pagi, isbahi dari sabaha, pagi, subuh, ya, isbahi. Jadi dia menyingsingkan pagi ini artinya dia yang telah mendatangkan pagi, atau sebetulnya diterjemahkan dia yang telah menggerakkan bumi sehingga sebagian bumi yang kita tempati menghadap matahari, begitu. Ja'ala laila sakana, Za'ala menjadikan laila malam untuk beristirahat, sakanan. Kemudian wa sebagai kata sambung, samsa matahari, wal komaro bulan, husbanan untuk perhitungan dari hisaban. Zalika itu takdiro azizil alim. Azizil alim satu kesatuan. Azizil yang maha perkasa dari azizah. Dan al-alimi itu maha mengetahui. Ini dua kata yang tidak boleh dipisah. Karena sama-sama memiliki alif lam, sama-sama dia adalah ma'rifat dan sama-sama kasroh. Jadi yang menciptakan mulai dari kholaqo, laila dan sebagainya, dialah atau Allah, maka muncul di sini kata Allah. Karena yang menciptakan di atas tuh kholaqo itu Allah, maka zalika itu menunjuk juga bahwa apa yang disebut wasamsa wal komaro, terjadinya subuh dan sebagainya, itu adalah ketetapan dari yang maha perkasa, yang maha mengetahui, dan kita terjemahkan sebagai Allah. Jadi Allahnya tidak tertulis di dalam ayat, tetapi para mufassirin menyempilkan Allah karena menginterpretasi ja'ala itu yang menjadikan itu adalah Allah. Jadi dari awal kalimat Al-An'am ayat ke-96 ini, dia itu kemudian diterjemahkan Allah juga yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Jadi ada dua kalimat, yaitu kepada diri kita untuk memperhatikan bahwa harus beristirahat. Nah, mari kita lihat penjelasan dari arsitektur kata-kata ini adalah bahwa sangat terganggu sebetulnya dengan pernyataan sebagian umat Islam menyatakan bumi itu datar karena menerjemahkan bahwa di dalam kalimat yang lain dihamparkan, kata dihamparkan itu kemudian diterjemahkan menjadi datar. Padahal kita tahu bumi, matahari, bulan, semua planet itu selalu bulat, dan di dalam tubuh kita pun setiap sel juga bulat,
Dan Allah menciptakan yang bulat-bulat sebagai asal muasal, bahwa bulat itu adalah sebuah titik. Memang dari sebuah titik kalau berjajar dari sebuah garis akan menjadi sebuah area bisa jadi 3 dimensi dan seterusnya. Tetapi asal muasalnya adalah titik, bulat gitu ya. Dan kemudian kita tahu matahari itu dianggap mengelilingi bumi gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita lihat sehari-hari. Jadi karena bumi mengelilingi matahari, tetapi karena buminya berputar, seolah-olah mataharilah mengelilingi bumi. Nah, jadi yang kita bahas sekarang, apa yang kita lihat? Seolah-olah matahari mengelilingi bumi, begitu. Jadi harusnya bumi itu bulat dan mengelilingi matahari, tapi kita sekarang mau menganggap bahwa matahari itu adalah mengelilingi bumi. Kemudian matahari itu sendiri kenyataannya adalah juga bergerak bersama-sama dengan bintang-bintang yang lain dalam sebuah galaksi. Nah, mari kita lihat surat Yunus ayat ke-5. Huwaladzi ja'ala, dialah yang menjadikan asamsa dia'a gitu asalnya. Jadi matahari si samsa ini, matahari ini bersinar, wal qamara nuron, dan bulan bercahaya. Di sini kata yang satu adalah dia'an, yang satu adalah nuron. Sedikit berbeda memang. Tetapi di dalam kalimat bahasa Arab diterjemahkan bahwa yang disebut matahari itu bersinar, artinya datang dengan sendirinya. Sedangkan bercahaya, apapun bisa bercahaya, terutama yang berwarna putih, itu bisa bercahaya karena dia memantulkan frekuensi warna putih. Nanti ada baju lain yang frekuensi lain, yaitu warna kuning, warna merah, warna hitam, itu adalah ilmu frekuensi. Frekuensinya sekarang diketahui oleh manusia sehingga layar yang satu warna pun bisa berubah jadi ribuan warna. Ribuan warna karena diketahui frekuensinya. Gitu. Termasuk teman-teman kita di toko besi, yang toko besi modern, kalau Bapak dan Ibu membutuhkan cat, sekarang sudah menggunakan komputer, mau warna apa saja. Bukan hanya merah, kuning, hijau gitu, bukan seperti lagu anak-anak, bukan. Sekarang bisa degradasi dari setiap warna, bisa dicampur, ditentukan karena mengetahui tadi ilmu frekuensi itu. Ya. RGB, red, green, blue, itu sebagai dasarnya. Kemudian berapa persen red, berapa persen green, berapa persen blue, itulah menjadikan warna-warna tertentu. Bisa diciptakan. Begitu. Wa qadarohu, dan kodarnya dan ketetapannya yang ditetapkannya, manzilah atau tempat-tempat. Jadi ditempatkan manzilahnya, jadi ditempatkan bulan dan matahari tadi, ya, bagi ta'lamu adadan sinina. Jadi bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan-bilangan tahun, al-hisabat, dan perhitungan. Hisab lagi dan perhitungan. Ma kholako menciptakan, kemudian di situ dia menciptakan, tetapi kemudian di belakangnya ada yang domah, yaitu rofa, sehingga dialah yang menggantikan dia. Jadi kholako diganti menjadi Allah menciptakan, dibalik. Jadi Allah menciptakan, tetapi diselipkan ma di depan sebagai nafi, sebagai tidak, menjadi kalimat kerjanya menjadi sebaliknya. Nafi itu mentidakan. Jadi Allah tidak menciptakan zalika itu illa bil haq, kecuali dengan hak. Diterjemahkan yang baiknya, Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Yufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Ini yang paling penting. Ya'lamun. Ya'lamun itu adalah jamak
orang-orang yang alama mengetahui. Ya. Orang-orang yang mengetahui. Dia menjelaskan tanda-tanda ayatin. Karena pakai alif lam, tanwinnya hilang. Dia menjelaskan tanda-tanda atau kebesarannya itu likaumi bagi orang-orang yang mengetahui. Ini kembali lagi sebagai kritik kepada kita. Semua itu penjelasan di atas itu menjadi jelas, menjadi bayinat, menjadi penerang. Dan secara keseluruhan Al-Quran juga menjadi penerang bagi orang yang mengetahui. Kritiknya, ketahuilah agar kalian mengetahui apa-apa yang dijelaskan sebelumnya. Belajarlah, begitu. Sehingga ilmu apapun termasuk ilmu hisab, termasuk ilmu tentang geografi, tentang bumi, tentang fisika, tentang matematika. Itu pada dasarnya adalah suruhan dari Allah untuk dipelajari. Jangan kemudian kita ditakut-takuti, pelajarilah ilmu akhirat, jangan pelajari ilmu dunia. Itu sebuah kesalahan fatal bagi umat Islam. Dan itulah menjadi kemunduran umat Islam. Penyebabnya karena ditakut-takuti mempelajari selain agama, dianggap tidak ada fadilahnya. Itu kritik yang saya sampaikan kepada para ahli khutbah maupun kepada para ahli ceramah, bahwa tidak ada satupun ilmu yang Allah ciptakan yang dititipkan kepada otak manusia yang tidak bermanfaat. Dan itu adalah ilmu Allah semuanya. Bahkan kita ketahui mempelajari Al-Quran pun tidak akan akhirnya memberi manfaat maksimal kalau tidak mengetahui ilmunya. Nah, mari kita lihat pagi ini kita berbicara tentang tahun. Tahun ini saya akan sampaikan sebagai ukuran matematis. Tahun itu sebetulnya adalah bilangan. Dan saudara tahu, yang dimaksud dengan tahun Samsiah yang kita kenal Masehi ini, sebetulnya angkanya 365,2422 hari. Gitu loh Pak Saleh. 365,2422 hari. Nah pertanyaannya kan, kalau sudah pakai koma begini, gitu ya, dalam 12 bulan atau dibagi dalam 12 bulan, karena bulannya itu manusia yang awalnya memberikan, kemudian akhirnya ditetapkan di Al-Quran untuk Hijriah, dan kebetulan juga Samsiah juga 12 bulan, namanya juga nama-nama dari orang-orang sebelum Islam, ya. Maka berarti 0,2422 itu seperempat dibulatkan. 0,2422 itu didekatkan menjadi 0,25. 0,25 itu seperempat hari. Nah, dari situ awal muasalnya. Dalam prakteknya manusia paling gampang, kasih saja 1 tahun itu 365 atau bukan sebetulnya atau 366. Akibat 365 atau 366, maka dalam setiap 4 tahun sekali itu harus digeser. 3 tahun 365, 365, 365, tahun keempat 366, begitu. Supaya si seperempatnya kageroh. Nah, bahasanya apa kageroh? Tertutupi, terpenuhi, begitu. Nah, maka penjelasan 4 tahun sekali harus ada 366 itu dititipkan pada bulan Februari. Sehingga kita kenal bulan Februari itu ada yang namanya kabisat. Nah, itu sejarahnya. Itu ya. Dari mana munculnya kabisat? Itu karena 365 seperempat. Gitu. Kalender Samsiah dimulai sebetulnya sejak 4 Masehi. Dan Nabi Isa lahir antara 4 sampai 8 sebelum Masehi. Jadi
1 tahun Masehi itu bukan tahun pertama Nabi Isa. Karena Nabi Isa sendiri sudah lahir 48 tahun sebelum Masehi, sebelum kalender Masehi ada, gitu ya. Sementara kalendernya sendiri itu adalah kira-kira pada 4 tahun Masehi. Coba penentuannya dianggap sebagai lahirnya Nabi Isa. Jadi kalender mulai 1 Masehi bukan saat Nabi Isa itu lahir. Zaman dulu orang menggunakan hanya 365 hari sebagai 1 tahun. Sebelum ketemu angka 365,2422 itu, orang taunya 1 tahun itu 365 saja dalam 1 tahun. Maka di zaman Romawi, Julius Caesar, yaitu 45 tahun sebelum Masehi, dikuatkan tahun 8 Masehi menetapkan bahwa 1 tahun 365,25 hari. Udah bulat aja lah. Kalau begitu mah. Ketemulah sejak itu dianggap 1 tahun itu 365,25. Nah, jadi mulai cerita kabisat itu di sini. Dalam prakteknya, setiap 4 tahun ada yang 366. Dengan menyisipkan pada bulan Februari tadi, ada yang 29 hari. Yang kita sebut sebagai tahun kabisat. Nah, jadi jangan protes Pak Saleh, kenapa bulan tahun ini kok Februarinya ada 29 gitu. Jangan protes, yang lahirnya 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Ya. Nah, artinya bila tahun bisa dibagi 4, maka disebut sebagai tahun kabisat. Paling gampang penentuannya. Udah aja setiap tahun yang bisa dibagi 4, itu disebut atau ditambahi 1 hari yang disebut sebagai tahun kabisat. Nah, jadi kalau tahun ini bisa dibagi 4, ya berarti ini tahun ini kabisat. Begitu. Dengan berjalannya waktu ada perbedaan. Setiap tahun itu, nah tadi realitanya 365,2422. Sementara tadi sejak zaman Roma 365,25. Berarti ada perbedaan 1 tahun itu 0,0078 hari. Sementara pergerakan matahari itu adalah dicocokkan dengan musim. Musim tanam, musim tani, dan sebagainya. Sehingga terasa kok musim ini bergeser ya gitu. Artinya setiap 128,2 tahun terjadi pergeseran sehari. Ketemu lagi kesalahan. Ternyata 128 tahun,22 itu hari itu bergeser 1. Atau bergeser 78 hari setiap 10.000 tahun. Nah, akan bergeser jauh juga nih 78 hari kan begitu. Ini 2 bulan lebih setiap 10.000 tahun. Sebagai standar, dari mana kok tahu pergeseran itu? Sebagai standarnya, pada saat matahari di titik Aries, apa itu Aries? Itu adalah bentuk-bentuk bintang, ada Aries, ada Pisces, ada Aquarius, ada Taurus, ada Virgo, ada Libra. Zaman kita muda mah ini terkenal untuk melihat apa? Jodoh. Libra jodohnya apa gitu ya. Aquarius dan sebagainya. Nah, ini ternyata adalah gambar-gambar bintang di alam semesta ini yang seolah-olah seperti sirkus. Bergerak begitu. Bergerak. Antara matahari dengan Aries itu ditentukan dan ditetapkan itu sebagai tengger. Terjadi siang dengan malam itu namanya equinox. Jadi kalau kebetulan siang dan malam sama, kebetulan matahari tanda kutip tepat di atas satu listiwa disebut equinox. Beratas matahari di atas ekuator itu, yaitu titik pada saat bintang Aries itu adalah tanggal 21 Maret. Ditetapkan tahun 325 Masehi, kita pakai tanggal itu, begitu kesepakatannya. Padahal sebelumnya adalah 25 Maret. Jadi digeserlah.
Bergeserlah, harusnya itu 25 Maret, tanggal yang diubah, tetap tahun juga tetap dibiarkan salah 0,0078 hari. Nah, jadi dari sini asal muasalnya bahwa tetengger posisi Aries itu dipakai sehingga akhirnya pada tahun 1582 ternyata kalau sudah dihitung sudah bergeser ke 11 Maret dari asalnya 21 Maret. Jadi sudah bergeser ini. Rupanya karena tahun 1582 kurangi pada penetapan pada tahun 325 dikalikan bergeser setiap hari setiap tahun 0,0078 ketemu berjalan dari tahun 325 sampai tahun 1582 sudah bergeser 9,8 hari atau sekitar 10 hari. Maka rapat diadakan. Begitu, diadakanlah rapat. Rapat itu dilaksanakan pada 4 Oktober tahun 1585, maka dilakukan namanya revolusi kalender. Nah, bahwa kekurangannya itu harus ditambahkan. Yang namanya tadi bergeraklah dari 11 Maret itu menjadi bergeraklah dari Oktober itu menjadi 15 Oktober tahun 1580. Jadi dihapus 10 hari. Nah, jadi loncat begitu. Sementara urutan harinya tidak berubah. Jadi 4 Oktober 1585 ini digeser menjadi 15 Oktober 1582 adalah Kamis serta Kamisnya tetap tapi tanggalnya diubah serta 15 Oktober 1582 itu berubah berikutnya menjadi dari hari Jumat. Jadi 4 Oktober adalah hari Kamis, maka hari Jumatnya adalah 15 Oktober. Jadi tidak akan ada sejarah yang menuliskan tanggal 5, 6, 7, 8, 9 sampai 14 Oktober 1582 tidak akan ada sejarah. Misalnya ada cerita di Ponorogo lahir 8 Oktober 1582, bohong. Karena tanggal itu nggak ada dalam kalender. Nah, jadi ternyata ada 10 hari tidak ada di tanggal kalender di dunia ini karena akibat revolusi kalender ini. Nah, bagaimana ke depannya itu pertanyaannya. Ini kan sudah terjadi dan ini sudah digeser di revolusi kalender. Kalau gitu ke depannya supaya tidak salah bagaimana? Muncul ide lagi. Sebentar ini. Jadi tidak pernah ada di bumi tanggal 5 sampai 14 Oktober. Tidak pernah ada manusia yang lahir atau mati atau sejarah terjadi sesuatu di tanggal tersebut. Ya, 5 sampai 14 Oktober. Kemudian Georgius Caesar mengkoreksi lagi ke depannya karena penetapan kabisat dianggap 1 tahun 365,25 hari yang sebenarnya 365,2422 dibulatkan menjadi 365,2425. Nah, pembulatannya lebih dekat nih. Dua-duanya aja di belakang diganti 25 sehingga setiap 400 tahun 4 abad harus dibuang 3 buah kabisat. Nah, jadi sekarang digeser. Karena sudah kelebihan 3 hari akibatnya. Lihat, 365,25 terhadap 365,2422 itu kelebihan berapa digit di belakang koma tuh? Gitu ya, kira-kira 0,003. Kalau dihitung ketemu setiap 400 tahun kelebihan 3 kali kabisat. Gitu, kelebihan 3 hari. Sehingga caranya adalah setiap kelipatan 100 tahun dan habis dibagi 400 baru disebut kabisat. Nah, di luar itu disebut basit. Jadi yang kelipatan 100 tahun tapi tidak bisa dibagi 400 maka bukan kabisat lagi. Gitu. Kalau tadi setiap 4 tahun, setiap 4 tahun, 4 tahun aja. Tapi ingat, ada lagi yang lain. Kalau ada kelipatan 100, bisa dibagi enggak dengan angka 400?
Kalau ternyata habis dibagi, maka barulah tetap dinyatakan kabisat. Kalau tidak dibagi, maka itu basit. Contohnya, tahun 1700, tahun 1800, tahun 1900 itu basit. Jadi artinya tidak ada kabisatnya. Walaupun bisa dibagi 4. Sementara tahun 2000 dibagi 4 bisa gitu. 100 tahunan iya. Nah, itu nanti di Februarinya ada kabisat. Di tahun 2100 nanti ketemu, kalau insya Allah kalau kita ketemu Pak Dim ya, tahun 2100 kita ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti ada basit. Jadi pada tahun 2100 itu Februarinya walaupun bisa dibagi 4 tidak kabisat. Jadi tidak 29 hari. Nah, jadi untuk yang ulang tahun lagi tambah rugi lagi nih. Tanggal 29 hilang lagi nih. Gitu. Nah, tahun 2100 tuh tidak ulang tahun padahal bisa dibagi 4 gitu bahasa. Oke. Itu yang pertama yang disebut kalender Samsiah. Yang kedua, equinox. Sering nanti kalau dengar biasanya ada Ibu Ade Salimah yang mantan di sini yang sudah tidak di sini. Sering kalau ada hal-hal mengenai kaunnya dia konsultasi. Nah, dia terakhir cerita tentang equinox. Equinox itu ketika matahari di atas khatulistiwa, itu namanya equinox. Nah, jadi bagus kan kalau dijadikan nama, ada nama jam tangan atau nama apa gitu kan mendekati karena ini urusannya waktu equinox gitu ya. Bagus. Equinox diambil dari di bumi ini kalau kita berdiri nanti ada yang disebut horizon, ada yang disebut meridian, ada disebut zenith, ada yang disebut nadir. Ini hanya penamaan manusia. Pada prinsipnya kalau dilihat di angkasa tidak ada sebetulnya atas dan bawah. Karena ketika kita berdiri di mana saja, ke arah mana saja ketika bumi berputar, sebetulnya atas kita itu di mana-mana gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kita mah tergantung yang di atas. Di atas itu kalau malam menunjuknya ke sana. Kalau dia siang menunjukkannya ke yang lain. Atas itu di mana? Ya di alam semesta itu. Jadi konsep atas bawah, langit di atas, bumi di bawah, itu hanya karena posisi kita. Posisi kita mendefinisikan bahwa atas itu adalah posisi yang di atas kepala kita begitu. Nah, mari kita lihat. Ini posisi kita nih yang sedang berputar, matahari sedang berputar. Kalau ada matahari di situ, maka kita akan bisa lihat di bulan Desember 21 atau 22, begitu, yang menghadap kepada matahari posisinya seperti itu. Kemudian ada bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September. 4 titik di mana bumi ini porosnya ternyata juga bergerak ke mataharinya tidak diam. Goyang begitu. Goyang. Jadi porosnya itu goyang sehingga sumbu miring yang goyang itu sampai 23,5 derajat terhadap sinar matahari. Gitu. Goyang dia. Ini yang kita sebut sebagai orbit bumi. Itu yang kita sebut sebagai pergerakan seolah-olah matahari di atas bumi. Bentuknya elip dan bukan bulat goyangnya itu. Sehingga kalau kita duduk di bumi, seolah-olah matahari itu bergerak dari 0 derajat dari khatulistiwa, bergerak ke utara, sampai 23,5 derajat, turun kembali ke khatulistiwa, turun ke selatan, kembali lagi ke khatulistiwa. Kapan ada di khatulistiwa? Yaitu tanggal 21 Maret dan 23 September. Desember ada di mana? Desember ada di bawah. 23 Desember itu ada di bawah. Jadi sekarang matahari sedang ada di selatan. Bahkan lebih selatan dari kota Bandung. Posisi matahari itu. Posisi matahari itu sekarang sedang di selatan. Ketika di selatan maka Australia jadi musim panas. Ketika di selatan maka di utara jadi musim dingin. Sehingga Eropa bulan Desember musim dingin. Disitulah terjadi snow, terjadi es. Dan kebetulan itu perayaan Natal. Jadi gambaran perayaan Natal seolah-olah
berkonotasi datangnya snow. Maka tidak ada gambar ketika Natal itu musim panas, tidak ada. Natal itu gambarnya adalah gambar snow. Gitu. Nah, jadi karena apa? Matahari sedang di selatan. Nah, pergerakan ke utara ke selatan ini, kalau kita lihat posisi Ka'bah ada di mana? Posisi Ka'bah itu ada di posisi 21 derajat 25 menit lintang utara. Sehingga ada 2 hari, yaitu tanggal Mei 27 atau 28 atau Juli 15 atau 16, posisi matahari persis di atas Ka'bah. Nah, mulai ini. Kemudian ada orang mengirimkan share di WA group. Subhanallah, matahari persis di atas Ka'bah. Sebagai sebuah keheranan. Tidak, setiap tahun itu akan terjadi 2 kali. Bahkan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Itu terjadi bahwa matahari persis di atas Ka'bah 2 kali dalam setahun. Yaitu bulan Mei dan bulan Juli. Itulah nanti yang kita pakai untuk meru'yat arah kiblat. Nah, kita lihat yang ketiga. Tentang globe, tentang bulatnya bumi. Sehingga kita anggap penentuan posisi matahari ini dapat kita lakukan seolah-olah kita yang diam, matahari yang bergerak. Saya ulangi lagi tadi, 1 Samsiah 365,2422 hari dalam 12 bulan. Dalam prakteknya adalah 365 dan 366 hari. Di dalam surat Yunus tadi dikatakan, saya ulangi, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, gambar tentang pergerakan itu sekarang kita analisa menjadi standar ekuinok, yaitu posisi matahari tepat di atas khatulistiwa pada tanggal 21 Maret dan 22 September. Dan kita tahu 1 tahun adalah 365,25 hari. Deklinasi bumi terhadap matahari atau bergeraknya, bergoyangnya matahari terhadap bumi dalam posisi kita tadi globe itu 23,5 derajat. Maka dibuatlah rumus, saya tidak akan masuk ke dalam rumusnya, langsung saja penerapannya. Penerapannya adalah ketika Indonesia itu 6 derajat lintang utara, khatulistiwa itu yang warna kuning. Ini khatulistiwa. Tuh, yang khatulistiwa nih. Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, utara dan 11 derajat lintang selatan, begitu. Dan posisi Bandung itu 6 sampai 7 lintang selatan, berarti di sini. Nah, berarti kalau Mekah terjadi 2 kali matahari di atas Ka'bah, berarti Bandung pun pernah akan 2 kali ada matahari di atas kota Bandung, gitu. Jadi kalau tadi 23 Desember itu di paling selatan, Bandung itu kemarin-kemarin itu. Di bulan November akhir itu. Mari kita hitung, coba kita cek. Bandung itu 67 lintang selatan, posisinya di selatan. Maka pergerakan dari utara ke selatan, masuklah pada tanggal pergerakan dari utara ke selatan itu tanggal 16 Oktober sampai 20 Oktober ada di atas kota Bandung. Nah, jadi ketika turun ke bawah, tanggal 16 Oktober kota Bandung, di atasnya persis matahari itu. Sampai 20 Oktober sudah lewat Bandung Selatan begitu. Bandung Utara 16 Oktober, terus turun. 20 Oktober sudah Bandung Selatan. Pergi terus ke selatan sampai 23,5 derajat. Naik lagi ke utara. Nanti ketika tanggal 7 Februari. Masuk lagi dari Bandung Selatan.
3 Februari masuk dari Bandung Selatan. 7 Februari sudah ada di Bandung Utara dan meninggalkan kemudian kembali ke Khatulistiwa. Begitu. Nah, jadi kira-kira kita tahu tanggal-tanggal panas itu, matahari menyengat itu waktu 16 Oktober sampai 20 Oktober kemarin tuh wah menyengat sekali. Sampai ada pengumuman harus minum air banyak dan sebagainya. Itu karena matahari persis di Kota Bandung begitu, ya. Kesimpulannya di sini bahwa karena Bandung itu 6 sampai 7 lintas selatan, maka tanggal 16 sampai 20 Oktober berada di atas Kota Bandung, berikutnya matahari selalu berada di selatan Kota Bandung seperti hari ini. Matahari ada di selatan Kota Bandung. Tanggal 21 Desember nanti matahari berada paling selatan. 21 Desember paling selatan. Ditolak naik lagi ke atas, tanggal 3 dan 7 Februari berada lagi di atas Kota Bandung. Berikutnya matahari selalu berada di utara Kota Bandung sisanya. Jadi rupanya bagi kita orang Bandung, lebih banyak matahari itu di utara kita. Di selatan kita cuma pendek, yaitu dari sejak 16 Oktober sampai 3 Februari. Ada di selatan itu. Selebihnya di utara. Jadi 16 Oktober sampai 7 Februari, 110 hari berada di selatan Kota Bandung. Sedangkan 8 Februari sampai 15 Oktober, 255 harinya di utara Kota Bandung. Jadi kebanyakan matahari kita terasa lebih utara posisinya selama 255 hari. Nah, pertanyaannya, kita tidak pernah merasakan seolah-olah matahari itu bergeser begitu. Ada terus. Ya, seolah-olah di situ aja, padahal tidak. Kalau kita perhatikan kadang-kadang sebelah sana, kadang-kadang terus bergeser begitu ke selatan, sekarang sedang di selatan, sehingga posisinya ada di situ, nanti akan bergerak seolah-olah di situ, terus begini aja bergerak. Cuma pergerakannya karena pelan, kita tidak merasakan itu. Contoh lagi nanti misalnya Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Palu dan sebagainya, itu saudara bisa melakukan hal yang sama. Mari kita lihat Khatulistiwa, yaitu tadi equinox tadi, 0 derajat lintang selatan maupun lintang utara. Maka setiap tanggal 21 Maret dan 22 September, nanti 22 September 21 Maret dia sudah kembali ke Khatulistiwa. Matahari tepat di atas Khatulistiwa yang kita sebut sebagai equinox. Nah, jumlah matahari di selatan dan di utara Khatulistiwa selalu sama. Kalau di equinox, kalau di Khatulistiwa. Ya. Pada tanggal 21 Maret dan 22 September, panjang siang 12 jam. Sama dengan panjang malam 12 jam. Nah, itu di saat equinox ya. Sementara kita di Bandung tidak pernah. Atau jarang sekali, hanya 2 titik aja yang bisa 12 jam siang dan 12 jam ya. Yang lainnya berbeda gitu ya. Nah, mari kita lihat aplikasinya untuk kita muslimin apa. Ini bisa dipakai untuk ru'yat kiblat. Ru'yat kiblat itu kan kita hanya biasanya ru'yat untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha gitu ru'yat itu. Kemudian kita tidak pernah meru'yat kiblat, arah kiblat kita kemana, keburu aja datang HP yang bisa mengarahkan ru'yat kiblat gitu ya. Keburu aja sekarang kalau mau sholat lihat HP, tek-tek, oh ke sini gitu, dimanapun kita berada. Nah zaman dahulu para kiai-kiai di pesantrennya itu ada tihang. Tek, ditancapkan gitu ya kan Pak Dimyati. Ada tihang, dikasih tanda di situ. Dikasih tanda. Itu tihang itu untuk tanda ru'yat kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib. Terutama duhur dan asar. Kalau tiangnya sudah bergeser sedikit, itu berarti duhur sudah masuk. Kalau tinggi tiang dengan bayangannya sama, berarti sudah masuk asar. Begitu. Paling gampang. Zaman dahulu mah. Sekarang mah karena orang sudah pandai menghisap, ilmu hisap sudah dipercaya dengan koma-koma seperti yang tadi saya jelaskan, dibuat daftar di kalender 1 tahun. Kapan duhur, kapan asar, kapan isya. Sehingga dimasukkan ke komputer, ke kalkulator, bahkan komputer kalkulatornya sangat kecil sekali, sehingga bisa ditempel di dinding ini. Di dinding.
Nih buatan Pak Unang itu ditempel. Sehingga dia sampai bisa bunyi itu. Kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya tanpa melihat di mana posisi matahari. Tuh. Itu pun berlaku untuk Cibenying Kaler. Nanti ketika berada di selatan Bandung lain lagi. Di setting lagi ini selatan Bandung. Nah, posisi harus sama posisi. Tidak bisa tanda ini, hitungan ini dibawa ke tempat lain. Dibawa ke Mekah karena mau pergi ke Mekah. Beda gitu. Nggak usah ke Mekah lah. Pergi ke Tasik atau ke pantai selatan. Beda lagi nih duhur asar maghrib isya. Dibawa ke Tasik beda lagi. Gitu. Jadi di Indonesia ini dipakainya sekarang adalah per kecamatan. Jadi yang dianggap sama itu kalau satu kecamatan. Sudah bagus. Besok lusa mungkin per diri kita berdiri, yaitu HP. Mudah-mudahan HP-nya benar. Di mana saja kita berdiri, di sini, atau sedang di Bale Endah, atau dimanapun, saya bisa tahu arah kiblat yang sebenarnya. Pakai HP zaman sekarang. Nah, tetapi HP itu hisab. Sementara ketika menunjukkan kapan Idul Fitri, Idul Adha, hisab itu tanda kutip juga ada yang tidak diakui. Ada orang-orang yang, enggak, saya tetap ingin ru'yat. Nah, silahkan kalau mau setiap sholat meruyat, boleh juga. Setiap sholat ini belum duhur nih, berdiri dulu gitu. Dan seterusnya silahkan. Ya. Kalau percaya pada ruyat. Nah, sekarang kiblat. Kita langsung percaya aja kalau ada masjid, berarti arahnya adalah ke kiblat. Sementara ada sejarah di Jawa Tengah sana, namanya sholat itu ngulon. Sholat itu ngulon. Ngulon itu perginya arahnya ke barat. Sehingga mesti dibangun itu ke arah barat. Kemudian sejak Muhammadiyah lahir, kemudian dihitung, kemudian diarahkan, ternyata banyak masjid di Jawa Tengah, Jawa Timur itu salah kiblatnya. Sehingga ketika saya ikut sholat di Jogokarian saja, di Jogja, namanya karpet itu tidak lurus dengan pengimbaran, miring. Karena diarahkan ulang. Begitu juga masjid di dekat apa namanya itu istana. Itu ternyata si arah daripada kiblatnya lebih kanan sedikit dari arah masjid. Karena masjidnya ke arah kulon. Nah, itu cerita ngulon itu. Harus direvisi karena mau merevisi masjid itu mahal. Direvisi aja karpetnya begitu. Jadi ngadepnya rada miring begitu. Kebiasaan itu terjadi di Jawa Barat. Juga sama ada masjid terutama pangimbaran masjid-masjid kecil itu ngadap kulon sehingga sholatnya dimiringkan. Kaki para kiai itu agak miring. Kebiasaan itu terbawa di masjid yang benar kita pun miring, nah jadi salah gitu. Para kiai tadi yang biasa sholatnya miring, ya di Tasik contohnya, pergi ke tempat yang arahnya benar, termasuk di Mekah, miring juga kakinya. Kebiasaan kalau sholat itu dari kecil saya miring kakinya gitu. Nah, jadi kalau kita tahu asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya mengapa itu terjadi, kita bisa mengkoreksi diri minimal ke diri sendiri. Gitu minimal, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Saya juga meluruskan karpet somewhere saya tidak disebutkan ada sebuah masjid. Saya bilang ini salah ini masjid. Kemudian ikut rapat di DKM. Kemudian diskusi, akhirnya diputuskan nanti aja. Ketika ru'yat kiblat kita tentukan sama-sama. Kalau memang ini salah, mohon diubah karpetnya. Nah, si DKM-nya setuju. Nunggu tanggal ru'yat kiblat. Ketika ru'yat kiblat dilakukan, ternyata benar. Wah, Pak Rudi benar ini. Rupanya selama ini sholat kita ini salah. Nah, diluruskanlah arah kiblat itu. Digeserlah karpetnya. Sampai sekarang alhamdulillah karpetnya sudah bergeser dan karpetnya sudah berarah kiblat walaupun masjidnya tidak persis ke arah kiblat. Bukan berarti ke barat, ini sudah ke kiblat. Menurut pandangannya mereka, tapi kiblatnya kurang tepat gitu, berbeda sedikit lah kira-kira. Akhirnya kita luruskan begitu. Nah, jadi pentingnya ru'yat, mengetahui ilmu ru'yat kiblat itu, anggap aja tidak pakai HP karena mungkin saja bisa juga salah. HP itu hisab bisa disebabkan bukan karena hitungan kalkulatornya salah,
Tetapi GPS-nya mungkin kadang-kadang kan GPS juga sedang sakit masalah gitu ya, arah tuh bisa salah. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana cara mengetahui ru'yat kiblat untuk manfaat kita sebagai muslim. Begini, arah kiblat kita di posisi Bandung atau Indonesia pada umumnya, kalau kita lihat garis ke utara, ini ke utara nih, ini utara, sorry, maaf. Ini aku iya lah me ageng. Tah, iya ke utara begitu, iya ke barat. Ternyata posisinya sekitar 25 derajat dari arah barat ke utara, seret begitu. Ini Mekah. Nah, gitu kira-kira. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang orang mulai memiliki kompas, pakai aja itu. Oke, boleh ya. Itu pun sebetulnya hisab juga ya. Dengan angka 25 derajat itu masih hisab, belum jadi ru'yat. Nah, ketika kita tadi sudah mengetahui posisi matahari di atas Ka'bah itu pun kuncinya. Nah, ternyata posisi matahari di atas Ka'bah itulah yang akan menjadi ru'yat. Kenapa? Karena ketika matahari di atas Ka'bah, berarti sinarnya menerangi kita di Indonesia, bayangannya, kebalikan daripada bayangan, itu adalah arah kiblat yang benar, yang tidak bisa ditolak. Itu pasti benar. Matahari hari ini sedang di Ka'bah. Contohnya ini misalnya lampu. Lampu itu matahari, saya di sini. Maka bayangan ini menunjukkan kebalikannya adalah arah saya ke lampu. Begitu juga ketika matahari persis di atas Ka'bah, maka kebalikan daripada bayangan kita itu adalah persis arah kita menghadap Ka'bah. Begitu. Nah, setuju kan begitu? Nah, kalau itu disetujui, kita cari kapan matahari di atas Ka'bah. Nah, ketika tahun kabisat, nah ingat kembali lagi ke yang tadi. Ketika tahun kabisat, maka tanggal 27 Mei. Tapi kalau bukan kabisat, tanggal 28 Mei. Karena ketika kabisat udah diambil di Februari 1 hari. Nah, jadi kalau kabisat tanggal 27 Mei, kalau bukan kabisat, basit, itu tanggal 28 Mei. Itu yang pertama. Ketika sampai di utara, matahari turun lagi. Dan kembali lagi tanggal 15 atau tanggal 16 Juli ada di sini. Nah, jadi kalau sekarang tahun 2025, 25 karena 24 udah lewat ini. 25 nanti karena bukan kabisat berarti nanti tanggal 28 Mei yang terdekat kalau saudara melakukan yang namanya ru'yat kiblat. Kenapa? Karena matahari sekarang sedang di sini di selatan. Yaitu Desember. Nanti bulan Maret akan ada di Khatulistiwa. Nanti bulan Mei akan ada di atas Ka'bah. Gitu kira-kira. Jadi saya ulangi, hari ini ada di selatan, kemudian bergerak sampai Khatulistiwa, dan kemudian bergerak di Ka'bahnya nanti tanggal 28 Mei. Begitu. Tanggal 28 Mei bisa kebayang tuh matahari di atas Ka'bah, kita sedang umroh gitu, waduh. Lumayan itu. 28 Mei itu. Tanggal paling berat itu. Jadi kalau saudara mau umroh itu lihat-lihat nih pergerakan matahari ada di mana. Sekarang sedang di selatan. Kalau pergi umroh sekarang, hati-hati itu dingin itu. Pakaian pun harus pakaian dingin yang dibawa begitu. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Kalau matahari persis di atas Ka'bah dan yang tiang-tiang ini kita pancang di mana saja di dunia. Ini di Indonesia misalnya, ini di Jepang, kemudian ini di Eropa Utara, ini di Afrika. Orang Afrika di sini ngelihatnya ini, orang Eropa itu, orang Jepang ngelihatnya itu, orang Indonesia ngelihatnya itu. Boleh.
Siapa saja melihat di seluruh dunia pada tanggal ini, Mei, sampai ketemu. Jam berapa? Kan kalau pagi-pagi mah belum di atas Ka'bah. Belum. Dan itu kejadiannya dicocokkan pada saat duhur. Itulah matahari di atas Ka'bah. Ketika duhur itu jam berapa? 12.18 atau kalau di Indonesia kan menjadi 16.18. Beda 4 tahun. 4 tahun. 4 jam. Nah, jadi kalau begitu bagi orang Indonesia. Kalau bagi Eropa mungkin adalah jam 8 atau jam 9 pagi. Gitu, karena belum begitu. Tapi menitnya sama, menit ke-18. Jadi kira-kira sore hari jam 4 sore 18 menit, yaitu ba'da asar, kita bisa membuat atau melihat matahari persis di atas Ka'bah, begitu. Matahari persis di atas Ka'bah, ketika kita pasang sesuatu yang tegak, maka arah kiblat dapat kita tentukan adalah ke situ. Tepat, dan ini hasil ru'yat, bukan hasil hisab. Nah, begitu. Jadi kira-kira bulan Mei, insya Allah nanti kalau saudara mau mencoba, bisa melakukan. Kita lihat, untuk apa melakukan itu? Kan sudah ada masjid. Biarin aja masjid sama DKM. Minimal di rumah saudara. Loh, kok rumah urusannya? Kan saudara kadang-kadang sholat di rumah. Saudara juga harus punya dong arah kiblat yang benar. Buat sebuah tanda di rumah saudara. Dan nanti ketika ngampar itu yang namanya sajadah, mengikuti garis ini. Ini garis hasil ru'yat. Ya gitu. Ikuti ini. Siapapun nanti baik rumah, baik tempat sholat di tempat umum, termasuk para masjid, boleh melakukan ini. Mari kita lihat. Matahari di sini, kemudian di sini ada yang namanya tetengger tadi, dipasang di mana saja di dunia ini atau di tempat itu, maka arah kiblat adalah seperti ini. Anggap aja ini di Mekah, tuh kan udah pasti. Buktinya apa? Buktinya ketika saudara lihat, ketika saudara tawaf di Masjidil Haram, lihat ada garis bulat. Itu garis arah saudara sholat. Garis bulat makin jauh. Bahkan sampai ke hotel-hotel itu ada garis itu. Garis-garis bulat itu artinya apa? Artinya ini nanti bisa dibuat garis bulat. Bulat begitu. Ke seluruh dunia. Kalau saudara berdiri di sini di Indonesia, seolah-olah yang disebut bulat itu rata. Karena begitu gedenya seolah-olah. Nah, jangan sampai ada yang mengatakan arah kiblat itu rata, sapnya itu lurus. Lurus kalau di Indonesia karena jauh. Luruskan sap kata imam, betul karena kita mah jauh. Gitu. Tapi kalau di depan Ka'bah mah bulatkan sap gitu. Tapi tetap aja bahasanya luruskan sap gitu ya. Gitu. Ya. Nah, ini cerita ini adalah cerita sama dengan bumi bulat atau bumi datar. Ini sama. Masalah ini gitu ya. Memang lurus karena kita sangat jauh dari Masjidil Haram tadi. Ya, mari kita lihat. Nah, maka ini ya tadi ada matahari di atas Ka'bah tadi. Diperjauh, makin kita jauh. Tetap aja dengan metode sama kalau tadi ini dekat. Makin jauh, ternyata juga bisa dilakukan. Akibatnya dimanapun makin jauh lagi matahari di sini dan Ka'bahnya di situ. Bagaimana caranya? Tanamkan sebuah tiang yang tegak. Bagaimana Pak Rudi kalau tiangnya miring ya jadi salah. Lah gimana tiang itu supaya tegak? Menggunakan tanya pada Pak Denny, tanya pada tukang tembok. Itu bisa tahu gimana tiang itu tegak. Caranya pakai bandul, kemudian pakai apa itu disebutnya itu? Bukan. Kalau selang itu water pass untuk horizontal. Jangan kebalik. Kalau water pass itu untuk horizontal. Supaya tembok terjijleng. Tapi kalau mau tegak, untuk kolom itu pakai bandul. Pakai tali. Nah itu tegak.
tegak lurus terhadap gravitasi. Itu tegak. Sehingga saudara bisa membuat yang tegak itu buat sesuatu kemudian dibandul, kasih bandul. Begitu contohnya kayak begini. Nah, dengan ada yang dibandul tadi, dibuat tegak, maka arah ini adalah arah kiblat. Begitu. Bisa. Jadi konsepnya, apapun yang tegak tadi, dimanapun kita berada, walaupun nun jauh di sana, gitu, makin jauh kita seperti ini. Kita sekarang sudah jauh dari Ka'bahnya sendiri, dari jauh, maka kita bisa lihat arah kiblat seperti itu, srot, dengan cara tiang. Mana arah kiblat? Kebalikan daripada kita punya bayang-bayang. Nah, sekarang baru ketemu kata-katanya. Bayangan. Dari tadi saya tuh otak mikir apa itu namanya. Kebalikan dari bayangan itu adalah arah kiblat kita. Sehingga ketika matahari ada di atas Ka'bah, ketemu mana arah di sini, mana arah di situ. Nah, jadi begitu, ya kan? Arah kiblat itu. Seperti itu. Kita mulai nih. Mulai dari dalam Masjidil Haram. Begitu mundur sedikit. Nah, ternyata kemanapun berada mengikuti arah. Mundur sedikit seperti itu. Oh, berarti nanti makin jauh di sini akan merasa makin lurus. Masuk di hotel ada juga garis. Garisnya mendekati lurus walaupun masih agak melengkung. Makin jauh lagi makin lurus. Sudah di masjid yang lain lurus sapnya sudah. Gitu ya. Nah, begitu juga yang ini. Ketika sore hari misalnya kita lihat sebelum ada jam-jam tower ya. Jam, waktu, itu zam-zam itu waktu. Bukan jam-jamnya air, itu berbeda. Zamnya antara air jam-jam dengan zam-jam tower. Zam-jam tower itu namanya diambil dari zaman, dari zam, waktu gitu ya. Masjidil Haram sore hari ini, coba lihat. Tadi kan kita cerita di depan. Kalau agak luar nih, lihat. Garis nanti ketika di atap kelihatan melengkung. Tapi sudah agak lebar melengkung. Nanti di luar, ini di luar Ka'bah, di sini ikutan juga. Yang di sini ikutan juga. Yang di sini ikutan juga. Begitu. Tapi makin kelihatan lebih datar. Begitu. Terbang makin jauh lagi, kita lihat kan gitu. Oh, ternyata di sini nanti terasa datar, di sini terasa datar, di sini terasa datar, di sini terasa datar dan terasa lurus begitu. Maka luruskan sapnya begitu. Nah, sekarang makin jauh lagi. Mau kita terbang melihat begini indah sekali gitu ya. Kapan-kapan kita terbang di atas Ka'bah begitu, melihat begini. Amin, doh. Nanti makin begini, makin jauh begitu. Di sini kalau sudah jauh di sini misalnya, di sini, nggak kelihatan, nggak kelihatan karena hitam ya, termakan. Nah jadi terasa seperti datar. Jadi bagaimana bentuknya? Oh iya, dimanapun di bumi ini, termasuk di ujung di sini, dia akan menghadap ke sana dengan posisi yang relatif datar, begitu, ya, seolah-olah. Tetapi arahnya harus benar, jangan sampai salah, begitu. Nah, jadi apa yang bisa saudara lakukan adalah pada tanggal 21 Mei jam 16.18 di rumah-rumah saudara, di tempat-tempat sholat saudara, di musola-musola saudara di rumah atau dimanapun bisa melakukan namanya ru'yat kiblat. Gitu. 28 Mei. 28 Mei jam, mohon maaf, 28 Mei jam 16.18 untuk tahun depan ya. 28 Mei saya titip pesan kalau mau menyampaikan kepada teman-teman tanggal 28 Mei jam 16.18. Walaupun nanti insya Allah saya ingatkan kalau sudah mulai dekat supaya kita sebarkan. Dan dulu ketika saya menyampaikan ini berapa tahun yang lalu, kemudian saya sampaikan di YouTube dan viewernya banyak sekali ya, sampai di atas 10.000. Jadi orang semuanya sebetulnya haus
dengan pengetahuan seperti ini sehingga dia bisa beribadah lebih baik lagi, bukan hanya dengan waktu yang tepat tetapi juga arah yang tepat. Kan waktunya harus tepat, arahnya harus tepat, dan kemudian kita bisa memiliki arah kiblat yang baik gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau ada pertanyaan, mangga